juga akan membahas tentang jenis-jenis opini audit, apa aja yang masuk ke dalam jenis-jenis opini audit. Dan yang terakhir adalah komponen dari laporan auditor independen. Oke. Untuk standar audit, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa untuk standar audit laporan ini diatur di dalam standar seri 700. Ada yang masih ingat ada standar apa aja di seri 700 itu yang mengatur tentang laporan auditor independen? Nanti dibaca lagi ya, Dimas ya, tentunya ya, materi kita sebelumnya. Yang lain? Linda, Citra? Oke. Yang lain mungkin ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke. Kita ingatkan kembali berarti kalau begitu tentang materi kita sebelumnya. Oke, ini termasuk dalam pembahasan kita pertama di minggu ini, yaitu standar audit revisi 2021. Ini adalah standar audit yang membahas tentang laporan auditor independen, masuk ke dalam bagian kesimpulan audit dan pelaporan. Dan dari seri 700 kita hanya akan membahas 4 seri dari standar audit ini, yaitu SA 300 revisi 2021, SA 701 yang merupakan standar audit baru di tahun 2021 kemarin, dan SA 705 yang juga merupakan revisi tahun 2021, dan yang terakhir adalah SA 706 yang juga merupakan revisi tahun 2021. Oke, sudah mulai ingat ya dengan standar-standarnya? Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan standar audit yang pertama, yaitu perumusan suatu opini dan laporan atas laporan keuangan. Oke, apa sih tujuan dari standar audit ini? Ada yang sudah sempat baca di rumah sebelum masuk kelas? Ada dulu. Oke, coba Citra. Mengatur tanggung jawab dalam auditor dalam merumuskan opini. Oke, benar ya. Jadi tujuan dari SA 700 ini adalah mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan termasuk bentuk dari laporan itu. Oke, nah selain ada tujuan standar audit, tujuan dari auditor diatur juga di dalam standar audit 700 ini, di mana disebutkan di dalam standar audit ini bahwa tujuan auditor adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang dapat ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Dan tujuan yang keduanya adalah untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui laporan tertulis. Jadi tujuan auditor yang diatur di dalam SA 700 ini, pertama, dia tidak hanya merumuskan suatu opini berdasarkan bukti, dan kemudian berdasarkan bukti tersebut dia melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan, tapi juga dari pengevaluasian bukti itu kemudian dirumuskan ke dalam sebuah laporan secara tertulis. Oke, sampai di sini yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, alhamdulillah ya, paham semua ya? Insyaallah, Bu. Oke, kita lanjut masih di SA 700. Nah, SA 700 ini mengatur bahwa auditor itu harus merumuskan suatu opini bersama laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, atau dengan kata lain, laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kecurangan dan kesalahan? Apa bedanya? Oke, ada masih ingat nggak apa beda dari kecurangan dan kesalahan? Lupa, Bu. Lupa ya. Oke, ada mungkin teman-teman Anda yang ingat apa yang dimaksud kecurangan, apa yang dimaksud dengan kesalahan? Oke, kalau kecurangan itu adalah kesalahan yang disengaja. Kalau kesalahan itu adalah kesalahan atau error yang tidak disengaja ya. Ingat ya. Mungkin saya keluarkan dari ujian. Itu ada clue tadi ya. Oke, selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwa bahwa auditor itu harus merumuskan suatu opini ya, di mana opini yang diberikan oleh auditor itu mempertimbangkan beberapa poin. Kita lihat ada 2 poin di sini. Dalam auditor menyatakan opini, yang pertama auditor harus mempertimbangkan apakah auditor bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nah, apakah bukti yang cukup dan bukti audit yang cukup dan tepat itu diatur di dalam SA 330 revisi 2021.
Nah, hal ini diatur dalam standar audit 450 revisi tahun 2021. Jadi auditor harus memastikan apabila ada kesalahan yang tidak dikoreksi, apakah kesalahan yang tidak dikoreksi itu mengandung salah satu material, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan penerapan laporan keuangan yang berlaku, dilihat dari penyajiannya, pengungkapannya, dan juga konsistensinya. Nah, untuk yang poin yang ketiga itu diatur di dalam S1 Jurnalis sendiri, SA revisi tahun 2021 paragraf 12 sampai 15. Nah, jadi ini adalah 3 pertimbangan yang dilakukan auditor ketika dia melakukan rumusan atas opini yang akan diberikan kepada klien. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait 3 pertimbangan ini? Cukup ya? Oke, nah 3 pertimbangan yang tadi kita bahas itu jika auditor pertimbangan pertama memenuhi bahwa auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemudian auditor juga memastikan bahwa tidak ada dampak kesalahan penyajian material atas laporan keuangan dari adanya salah satu yang tidak dikoreksi, dan secara penyajian, pengungkapan, dan konsistensi sudah sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku, maka opini yang nanti akan diberikan oleh auditor adalah unmodified opinion atau opini yang tidak dimodifikasi, ya. Selanjutnya, ketika auditor menemukan ada salah satu dari 3 poin ini tidak sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, maka akan berlaku standar audit yang berikutnya, yaitu standar audit 705 revisi tahun 2021 yang membahas tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, ya. Jadi kalau 3 pertimbangan tadi ada yang tidak terpenuhi, maka auditor harus memodifikasi opininya, yaitu gimana bagaimana cara modifikasinya itu diatur di dalam SA 205 ini. Kita lihat tujuan dari SA ini adalah mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerbitkan suatu laporan yang tepat dalam kondisi ketika auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan diperlukan, termasuk di standar ini juga akan membahas tentang bentuk dan isi laporannya. Oke, itu tujuan dari standar auditnya. Tujuan auditor yang diatur di dalam SA ini adalah untuk menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan, ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas, itu pertimbangan yang harus dilakukan oleh auditor dalam merumuskan suatu opini, dan ketika 3 pertimbangan itu tidak terpenuhi, maka harus dilakukan harus dilakukan modifikasinya. Nah, sekarang kira-kira ada berapa sih modifikasi opini yang bisa diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang tidak memenuhi 3 pertimbangan tersebut? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 3. Apa aja, Dimas? Oke, 3 ya, benar ya. Ada 3 atau 5? Ada 3 opini modifikasian yang bisa diberikan oleh auditor ketika 3 pertimbangan tersebut tidak terpenuhi. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira 3 itu apa aja? Opini wajar dengan tanpa pengecualian. Oke, opini tidak wajar. Opini pertama? Opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian. Kemudian Opini tidak wajar. opini tidak wajar. Yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat. Oke, pintar ya, berarti sudah mempersiapkan sebelum masuk ke kuliah ini ya, Citra ya. Jadi teman-teman yang lain begitu ya, semangat untuk mempelajari sebelum masuk ke kelas. Oke, benar ya tadi jawaban Citra bahwa SA ini menetapkan 3 tipe opini modifikasian. Yang pertama adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yang kedua opini tidak wajar atau adverse opinion, dan yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Oke? Nah, untuk penentuan jenis opini modifikasi ini diberikan berdasarkan yang pertama dari 2 pertimbangannya, dari sifatnya dan juga dari pertimbangan auditor. Dari sifat itu kita akan melihat bahwa apakah laporan keuangan itu mengandung salah saja material. Ya, pertimbangan yang kedua dari sifat itu adalah apakah auditor mampu mengumpulkan bukti audit yang cukup, atau ini yang sifat yang kedua ini terkait dengan ruang lingkup audit, ya. Jadi yang untuk dari sifat kita melihat apakah ada salah saja material. Sifat yang kedua adalah terkait apakah auditor dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Dan
pertimbangan. Jadi untuk pertimbangan auditor ini auditor melihat apakah dampak dari adanya salah saja material ataupun dampak dari adanya pembatasan ruang lingkup tadi berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Ada yang masih ingat pervasif itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Dampak yang pervasif itu dampak yang seperti apa? Lupa Ibu. Oke, dampak yang pervasif adalah dampak yang menyeluruh terhadap laporan keuangan. Jadi ketika salah saji ataupun terbatasnya ruang lingkup audit itu berdampak yang pervasif terhadap laporan keuangan, berdampak laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor harus memodifikasi opininya dengan menemukan dari salah satu dari 3 jenis opini yang tadi sudah disebutkan oleh Citra ya. Oke, ada yang ditanyakan atau kita bisa lanjut? Lanjut ya. Oke, selanjutnya tadi adalah modifikasinya. Kita masuk ke standar audit berikutnya yaitu standar audit 706, di mana untuk standar 706 ini dia membahas tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Jadi di SA 706 ini dia membahas 2 hal ya, tentang penambahan paragraf penekanan suatu hal di dalam laporan auditor independen dan juga paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Oke, di sini tujuan dari S106 ini adalah mengatur tentang komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika auditor menganggap perlu menarik perhatian pengguna laporan keuangan. Kemudian tujuan auditor itu sendiri adalah untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan ada suatu hal yang menurut pertimbangan auditor hal tersebut perlu dilaksanakan melalui komunikasi tambahan yang jelas dalam laporan auditor. Jadi di 106 ini mengatur tentang penambahan paragraf di dalam laporan auditor independen bentuk standar atau bentuk baku ya. Oke, kita lihat tadi ya 2 hal yang dibahas. Yang pertama adalah terkait paragraf penekanan suatu hal. Yang dimaksud dengan paragraf penekanan suatu hal adalah suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan. Nah, kuncinya ada di situ ya. Jadi kalau untuk penambahan paragraf penekanan suatu hal ini, paragrafnya ditambahkan atas informasi yang sebenarnya sudah ada di dalam laporan keuangan, tapi auditor itu menganggap bahwa informasi tersebut perlu ditekankan lagi untuk jadi bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan ya. Bedanya dengan penambahan paragraf hal lain, kalau paragraf hal lain ini paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal lain yang memang belum disajikan atau bahkan belum diungkapkan di dalam laporan keuangan, namun dalam pertimbangan auditor hal tersebut masih relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan sehingga auditor menganggap hal tersebut perlu dicantumkan di dalam laporan auditor independen. Ada yang bisa ditanyakan sampai di sini? Ada yang bisa bantu sebutkan tidak? Contoh hal apa sih yang bisa dimasukkan ke dalam paragraf penekanan suatu hal? Ada? Tamara tahu nggak? Belum ya, oke. Contohnya salah satunya adalah ketika perusahaan atau entitas klien kita mengalami masalah hukum, di mana keputusannya belum pasti ketika audit selesai dilaksanakan. Namun keputusannya dimungkinkan akan keluar pada saat audit selesai dilaksanakan sehingga kondisi tersebut bisa menjadi paragraf penambah di dalam laporan auditor sebagai penekanan suatu hal. Nah, untuk paragraf hal lain, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira hal apa sih yang bisa membuat auditor memutuskan ditambahnya paragraf hal lain di dalam laporan auditor independen? Aturan dulu. Apa? Aturan dulu. Aturan apa ini? Aturan yang diikuti dulu. Laporannya? Aturan yang diikuti dulu dan oh, kalau laporan yang terkait maksudnya dia ada standar baru, aturan baru gitu ya? Ya Bu. Oke, kalau itu masih masuk ke dalam contoh dari contoh paragraf yang pertama yaitu paragraf penekanan suatu hal. Ya, kalau misalnya paragraf hal ini kurang lebih contohnya adalah ketika auditor menemukan adanya salah saja material, namun auditor tidak dapat melakukan menarik diri
terjadi peningkatan karena satu dan lain hal. Nah, hal ini perlu dijelaskan oleh auditor di dalam paragraf hal ini. Oke, ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut ya? Oke, kita lanjut. Ini S1101 ini merupakan standar audit yang baru ada, di mana di standar audit sebelumnya, yaitu standar audit tahun 2013, standar S1101 ini belum ada ya. Jadi ini adalah paragraf tambahan di dalam standar audit tahun 2021, yaitu pengomunikasian hak audit utama dalam laporan auditor independen atau biasa juga disebut dengan key audit matters. Tujuan SA ini adalah membantu tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan hal audit utama, membahas pertimbangan auditor mengenai hal audit utama yang harus dikomunikasikan dalam laporan auditor, serta bentuk dan isi dari komunikasi tersebut. Ya, jadi SA ini mengatur semua hal yang terkait dengan key audit matters, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan apa sehingga dia perlu mencatatkannya di dalam key audit matters, dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk dan isi komunikasinya. Tujuan auditor sendiri adalah untuk meningkatkan nilai komunikatif laporan auditor dengan memberikan transparansi yang lebih baik atas audit yang telah dilaksanakan. Jadi di sini adalah tujuan ditambahkannya SA ini, yaitu agar transparansi auditor itu bisa lebih dilihat oleh para pembaca laporan keuangan, dan juga tadi pelaksanaan auditnya diharapkan jadi lebih baik. Oke, hal audit utama perlu dikomunikasikan, ada dua alasannya kenapa key audit matters yang perlu dikomunikasikan. Yang pertama, memberikan informasi tambahan kepada pengguna laporan keuangan yang dituju untuk membantu mereka dalam memahami hal yang menurut pertimbangan profesional auditor paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode berjalan. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah membantu pengguna yang dituju dalam memahami entitas dan area pertimbangan signifikan manajemen dalam laporan keuangan auditan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan key audit matters? Apa yang dimaksud dengan hal audit utama? Ada yang sudah sempat baca di rumah? Oke, kita lihat ya. Key audit matters adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan audit periode berjalan. Ya, jadi yang menurut auditor merupakan hal yang paling signifikan itu adalah key audit matters. Nah, apakah hal yang paling signifikan ini biasanya dipilih dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau biasa disebut juga dengan DCWG. Ya, jadi dalam menentukan hal audit utama apa sih yang akan dicantumkan di dalam laporan auditor independen, itu diambil dari hasil komunikasi antara auditor dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bisa manajemen, bisa komite audit atau komisaris. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Contohnya itu. Contohnya, nanti kita akan masuk ya ke contohnya ya. Satu catatannya untuk key audit matters ini, untuk berdasarkan SA 201 tahun 2021 ini, key audit matters ini baru diharapkan pada laporan entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di emiten ya. Ada yang tahu kan emiten maksudnya apa? Perusahaan apa nih Mas? Oke, ya. Jadi untuk key audit matters ini memang diterapinya baru di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau biasa disebut juga dengan emiten. Oke, ini selanjutnya hal-hal yang menjadi pertimbangan auditor untuk diangkat menjadi key audit matters. Nah, ini tadi seperti contohnya yang tadi kita datang oleh Citra ya. Pertama adalah area dengan risiko kesalahan penyajian material yang dinilai lebih tinggi atau risiko signifikan yang diidentifikasikan berdasarkan SA 3105. Jadi kalau SA 3105 ini kan terkait dengan pemahaman pengendalian internal. Jadi kalau saya lihat ada salah satu disebabkan oleh pengendalian internal dan dampaknya juga sangat signifikan risikonya. Nah, ini bisa dituangkan ke dalam paragraf hal audit utama. Kemudian yang kedua, pertimbangan signifikan auditor yang berkaitan dengan area dalam laporan keuangan yang melibatkan pertimbangan signifikan manajemen, termasuk estimasi akuntansi yang telah teridentifikasi
Yang pertama tadi tentang mandiri internal, yang kedua ini terkait dengan estimasi akuntansi, kebijakan akuntansi. Apakah dari estimasi akuntansi kan masih ingat ya? Estimasi akuntansi itu kan dibentuk berdasarkan ketidakpastian sebenarnya, hanya berdasarkan dugaan saja ya. Nah, jadi apakah ketika membuat estimasi akuntansi itu didasarkan oleh informasi yang valid, yang memadai, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana pengungkapannya. Nah, itu dilihat apakah ada resiko yang signifikan di situ. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap audit atas peristiwa atau transaksi signifikan yang terjadi selama periode tersebut. Nah, jadi dari ketiga hal ini nanti auditor akan menentukan mana nih hal yang paling signifikan yang perlu dijadikan diangkat sebagai key audit matters. Ya, ada yang bertanya kan? Cukup. Oke, kita bahas dulu. Selanjutnya adalah terkait opini auditor. Tadi sebenarnya kita sudah bahas singkat ya terkait opini auditor. Opini auditor adalah pendapat auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku. Oke, jadi opininya tadi Ada 3 Bu. ada 3. Apa itu tadi? Ada opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan selanjutnya opini tidak menyatakan pendapat atau dispute. Oke, ini tadi yang disebutin Citra itu jenis opini yang modified ya, atau opini yang dimodifikasi. Ada satu lagi yang belum disebut sama Citra. Oke, jadi opini itu sebenarnya dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah unmodified opinion atau opini yang tidak dimodifikasi. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah modified opinion atau opini yang dimodifikasi. Unmodified opinion itu adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, yang memenuhi 3 kriteria tadi ya yang sudah kita bahas di awal. Nah, ketika 3 kriteria tersebut dipenuhi, maka auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Tapi ketika auditor tidak memenuhi laporan keuangan klien tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut, maka modified opinion harus diberikan oleh auditor. Salah satunya auditor bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian yang tadi disebutkan oleh Citra, atau dia memberikan opini tidak wajar, atau bahkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Oke, ada yang tahu nggak kapan sih auditor itu akan memberikan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau bahkan dia tidak menyatakan pendapat? Ada yang tahu? Oke, kita lihat dari tabel ini ya agar lebih mudah dipahami. Jadi ada 2 nih, ada 2 sifatnya. Oke, kita lihat ada 2 sifat yang menjadi pertimbangan auditor ketika memutuskan memberikan opini modifikasi yang mana. Yang pertama kita lihat dari laporan, apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Yang sifat yang kedua adalah ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ya, jadi 2 sifat ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian selain itu dilihat lagi bagaimana sih dampaknya terhadap laporan keuangan. Apakah material, apakah pervasif atau tidak? Masih kan ya pervasif tadi apa? Dampaknya menyeluruh atau besar terhadap laporan keuangan. Jadi kita lihat mulai dari tabel ini, ketika auditor melihat bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saja material, ini salah sajinya material, tapi tidak berdampak pervasif, maka auditor masih bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Tapi ketika salah saja mengandung, ketika laporan keuangan mengandung salah saja material dan si dampaknya pervasif, maka auditor akan memberikan opini tidak wajar atau adverse opinion. Kemudian kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua terkait pembatasan ruang lingkup audit, di mana ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ketika ada pembatasan ruang lingkup ini dan pembatasan ini merupakan mengandung salah satu material, tapi dampaknya tidak pervasif, auditor masih bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian. Tapi ketika dampaknya pervasif, maka opini yang diberikan oleh auditor bisa disclaimer opinion, atau auditor bisa menolak untuk menyatakan pendapat. Bisa dipahami ini? Jadi nanti kalau misalnya saya tanya-tanya lagi
komponennya ada 9. Yang pertama itu adalah judulnya ditegaskan bahwa ini merupakan laporan auditor independen. Jadi ditegaskan bahwa laporan ini dibuat secara independen. Kemudian yang kedua itu adalah pihak yang dituju. Yang ketiga itu adalah paragraf pendahuluan. Yang keempat terkait dengan tanggung jawab manajemen. Yang kelima tanggung jawab auditor. Dan yang keenam itu adalah opini. Yang ke-8 ada tangan, dan yang ke-9 itu adalah tanggal pelaksanaan audit. Ya, oke. Ini yang perlu kalian ingat, ini adalah komponen laporan auditor independen untuk yang sesuai dengan standar audit tahun 2013. Nah, karena sudah ada revisi, maka kita lihat nih perubahan struktur laporan auditor independennya yang diatur di dalam S1700. Perubahan utamanya kalian lihat ada di sini nih. Kalau di SA tahun 2013, opini auditor itu ada di bawah. Setelah tanggung jawab auditor, setelah basis opini, baru dinyatakan opininya apa sih? Apakah tadi qualified atau unqualified atau mungkin adverse, dan juga disclaimer. Nah, kalau di SA yang baru, opininya itu dipindahin di atas. Begitu judul, opininya langsung dicantumkan apa opini terkait laporan auditor independen tersebut. Baru kemudian hal-hal lain. Nah, ini penambahan nih, karena ada penambahan S101, maka ada penambahan juga terkait hal audit utama di dalam laporan auditor independen. Jadi catatannya dimulai dengan emiten ya. Jadi hanya emiten yang menerapkan adanya paragraf hal audit utama. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, ini adalah kalau misalnya bentuk hal audit utama atau bentuk rata-rata laporan auditor independen dari beberapa opini. Di sini untuk opini disclaimer-nya nggak ada ya. Karena disclaimer menurut SA706 itu memang tidak membolehkan mengeluarkan hal audit atau hal audit utama atau audit matters. Ini kalau kalian lihat, kalau minta pemodifikasian, posisi hal audit utama itu berada di atas informasi lain. Tapi kalau di opini wajar dengan pengecualian dibalik nih, informasi lain dulu yang disampaikan baru hal audit utama. Tapi ketika opininya adalah tidak wajar atau adverse, maka hanya ada paragraf informasi lain. Ya, itu perbedaannya dari struktur rata-rata laporan auditor independen dilihat dari jenis opini yang diberikan. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Cukup? Oke. Nanya Bu, NA itu apa Bu? Apa? NA. Non-applicable atau tidak diterapkan. Jadi kalau misalnya ada NA ini, artinya komponen-komponen tersebut yang ada di sebelahnya itu tidak diterapkan untuk jenis opini tersebut. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Oke, cukup ya. Sebelum kita materi perkuliahan kita selesai, tapi ada tugas untuk kalian karena ini baru